Bapak Ibu, seperti yang sudah kita sampaikan di pertemuan pekan lalu, kita masih menyambungkan pembahasan tentang urgensi pentingnya sholat khusyuk. Karena memang sholat khusyuklah sholat yang hidup, sholat yang ada ruhnya, dan itu adalah jalan untuk kita dimasukkan oleh Allah kepada surga Firdaus. Maka sholat yang lalai justru diancamkan oleh Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'un dengan kebinasaan, dengan kecelakaan. Bahkan di tafsir ada yang mengatakan wailun itu adalah satu lembah di neraka. Maka sholat yang lalai tempatnya justru di neraka, na'udzubillah. Maka mari kita usahakan sholat-sholat ini kita perbaiki, sehingga memang fungsi-fungsi dari ibadah ini kita optimalkan. Pertama adalah mengoptimalkan sholat fardu kita secara khusyuk. Kemudian kalau ada kekurangan-kekurangannya, kita tutup kekurangan-kekurangan tersebut dengan menambah usaha khusyuk dalam sholat-sholat sunat kita. Maka Bapak Ibu yang memuliakan, pertemuan ini kita masuk kepada hadis qudsi tentang Allah membagi Al-Fatihah atau sholat secara umum kepada dua bagian. Di situ ada dialog kita dengan Allah yang menumbuhkan kesadaran semestinya, menumbuhkan sifat pengagungan kepada Allah Ta'ala. Sehingga di riwayat hadis Allah berfirman kepada hambanya ketika dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Kemudian penggalan ini berlanjut dengan Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengakui nama Allah Ar-Rahman yang sekaligus mengandung sifat rahmah, kasih sayangnya di kedua nama ini, Rahman dan Rahim. Dua-duanya memiliki sifat kasih sayang. Satunya rahmah yang sangat luas dengan namanya Ar-Rahman, kemudian satunya lagi rahmah yang khusus dengan namanya Ar-Rahim. Maka di sini Allah berfirman kepada kita, Asna alayya abdi, hambaku menyanjungku dengan menyebutkan nama sifat kasih sayang ini. Maka Bapak dan Ibu, memang di sini perlu kita menjadikan kita berbicara kepada Allah itu dengan pelan, dengan batanang, karena ada dialog di situ. Nah, walaupun kita dapati sebagian orang yang sholatnya cepat, mengusahakan Al-Fatihahnya hanya satu nafas begitu, berdalih bahwasanya Allah tidak dihukum oleh makan hukum pendengaran seperti itu. Oh, kalau ngecek kancang tak jaleh. Tidak. Bagi Allah, kita sebelum berbicara saja Allah sudah tahu. Memang betul Allah tidak dimakan oleh hukum cepat lambat. Yang dimakan oleh hukum cepat lambat itu kita. Raso awak mengecek batanang dengan perasaan kita ngomong cepat, itu tidak sama. Orang yang butuh pasti berusaha bicara dengan sangat jelas dan pelan, dengan suara yang direndahkan. Maka memang di sini ada tuntutan nada ketika kita membaca Al-Quran, karena Al-Quran tidak dalam satu intonasi yang sama. Di situ ada bahasa-bahasa yang mengundang, mendorong rasa takut. Di situ ada bahasa-bahasa yang mendorong rasa penuh harap. Maka di sambungan ayat yang semuanya masih jatah Allah, Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, kita mengagungkannya dengan menegaskan dialah raja penguasa hari agama, hari pembalasan, hari kiamat. Maka Allah mengatakan, Majadani abdi, hambaku mengagungkan aku. Nah, sifat dari keagungan ini menuntut rasa gentar dan takut, juga rasa harap. Kenapa? Kita sangat berharap kepada penguasa yang maha dahsyat ini agar mengampuni kita, agar melewati kesalahan-kesalahan kita. Kita sangat berharap kepada maha penguasa ini agar meliputi kita dengan kasih sayangnya. Maka di ayat Maliki Yaumiddin bergabunglah dua sifat ini, rasa gentar dan takut pada yang maha mencipta, yang maha dahsyat kekuatannya, yang sering kita dibuat oleh syaitan lupa akan hal itu dengan
banyaknya hal-hal duniawi yang terkesan kita berkuasa, lupa kita ini ada di bawah kendali Tuhan yang sangat dahsyat. Oh, ketika kita berkendara dengan mobil mewah, seakan kita berkuasa di jalanan. Ketika kita duduk di kursi empuk jabatan kita merasa berkuasa. Padahal ketika kita berkesadaran penuh bahwasanya kursi yang kita duduki, mobil mewah yang kita miliki, itu tidak ada apa-apanya dibanding besarnya bumi ini. Dan bumi ini sangat kerdil, sangat kecil dibandingkan bintang terdekat dengan kita yang kita sebut dengan nama matahari. Begitu kecilnya kita di hadapan Allah Ta'ala. Maka rasa gentar dan takut ketika menyadari wawasan ini, itu menggugah kita tunduk kepada Allah Ta'ala. Nah, barulah di situ ada tengah antara Tuhan dan kita. Di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menghamba, menyembah, tunduk. Dan itu adalah tujuan hidup kita. Allah tegaskan itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Kesadaran ini yang semestinya harus ada dalam diri kita. Dan salat memulangkan kita kepada kesadaran itu, karena sering kita tidak sadar ketika tidak salat. Ada orang berjual beli, dia tidak sadar dia budak Tuhan, sehingga dia memandang sah saja dapat rezeki dari yang haram. Ada orang yang berkuasa tidak sadar dia budak Tuhan, sehingga enak saja dia menjadi penguasa yang zalim. Maka salat memulangkan kita seluruhnya kepada kesadaran penghambaan, ketundukan kepada yang Maha Mencipta. Iyyaka na'budu. Kemudian lafaz wa iyyaka nasta'in adalah sarananya. Dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Kami ini tidak bisa menghamba kepadamu kecuali dengan pertolonganmu. Maka kesadaran ini menjadikan hati ini penuh tunduk kepada Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah semua, kita ini tidak mungkin hadir solat berjamaah ini kalau bukan dengan pertolongan Allah. Maka tidak ada yang sombong. Oh, ambo orang soleh, ambo lebih soleh dibandingnya karena ambo ada di sof pertama. Ambo lebih soleh dibanding orang yang tidak solat ke masjid. Tidak. Kita ini datang ke masjid ini tunduk solat karena Allah memberikan sarana taufik, nyo arahan hatiku dari Allah. Maka itu semestinya menuntut syukur. Dalam bahasa Nabi, siapa yang mendapatkan kebaikan, falyahmadillah. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah, karena Allah memberi dia karunia itu. Maka tidak ada ruang sombong karena ibadah, tidak ada ruang sombong karena kelebihan duniawi. Semua itu murni pemberian, sebenarnya tanpa usaha dari kita. Kenapa? Karena usaha yang kita lakukan itu pun sebenarnya juga karunia. Ada orang yang menganggap dia hebat sehingga punya jabatan tinggi. Bukankah Allah yang menjadikan otaknya berlebih dibanding orang lain? Ada orang yang kuat mengangkat beban dibanding orang lain. Siapa yang membuat susunan struktur tulangnya lebih besar dan lebih kuat? Siapa yang membuat aliran darahnya dahsyat dibanding orang lain? Maka kesadaran ini di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah soal tujuan hidup dan sarana. Dua-duanya kita minta kepada Allah Ta'ala. Hanya kepada Allah kita menghamba, kita minta tuntunan untuk menghamba ini, dan juga hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Karena hanya dengan pertolongan Allah penghambaan diri secara totalitas ini bisa terwujud. Allah mudah membolak-balikkan jantung hati kita. Allah mudah menjadikan orang taat tabalik. Demikian juga Allah bisa merubah orang yang sangat kafir menjadi orang yang sangat taat dan tunduk. Sehingga di sini sangat perlu rasanya kita menghafal doa dari Nabi SAW, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Sebagian riwayat ada tambahan wa ta'atika. Ya muqallibal qulub, ya Allah yang Maha membolak-balikkan jantung hati. Sabbit qalbi, tetapkan, kokohkan jantung hatiku ala dinika, ada di atas agamamu, ada di atas ketundukan kepadamu, wa ta'atika, dan taat kepadamu. Nah, di sini Allah berfirman kepada kita, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini adalah tengah antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang akan dia minta. Jadi berbahagialah kita ketika sudah khusyuk memuja Allah dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sehingga Allah memuji kita dengan ini.
Kemudian tengah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadikan karunia sambungan wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Maka berbahagialah kita sesudah itu melafazkan ihdinas siratal mustaqim, sebuah doa yang sudah diijabah sebenarnya. Permasalahannya Bapak Ibu jamaah semua, pulang kepada diri kita kembali masing-masing. Lai serius ndak wak minta petunjuk ke Allah? Kalau yang serius pasti diberi, pasti ditunjuki. Kita tidak akan sesat dengan ihdinas siratal mustaqim. Nah, di sini sedikit mungkin perlu kita rinci bahasa ulama tafsir, walaupun jauh sebelumnya waktu kami tugas di sini sudah kita bahas dulu tafsir surah Al-Fatihah, tapi untuk mengokohkan pembahasan khusyuk di Al-Fatihah kita ulang kembali. As-sirat terjemahan dasarnya adalah jalan, yaitu jalan kehidupan, bukan jalan yang nampak. Jalan yang nampak itu syariat, thariq. Kita minta dia al-mustaqim, lurus. Kenapa? Karena jalan yang lurus adalah jalan yang paling cepat menyampaikan ke tujuan. Seluruh orang sudah merasakannya. Kalau jalan lurus bisa dengan speed kecepatan tertinggi. Maka tidak ada jalan yang menyampaikan kita kepada Allah lebih cepat dibanding jalan yang lurus. Dan di tafsir juga kita dapati jalan yang lurus itu adalah dinul Islam ini. Jalan lurus itu adalah kita tunduk dalam beragama Islam ini. Maka semua pemahaman di dunia ini adalah menyimpang, adalah jalan yang tidak lurus. Kita sudah melihat kesesatan LGBTQ. Ba'alo bisa mereka menerima sesuatu nan binatang saja tidak nio. Kita tidak mendapati kucing betina suka dengan kucing betina. Kita tidak mendapati kucing jantan suka dengan kucing jantan. Apakah lebih mulia kucing dibanding kita? Jalan yang lurus menuntun manusia ini menjadi manusia. Pola hubungan kelamin sudah diatur oleh Yang Maha Menciptakan kita. Maka lurus hidup kita adalah ketika hubungan kelamin ini, hidup berpasangan ini sesuai dengan tuntunan Allah Ta'ala dengan sangat indah. Kucing dia punya pola perkawinan sendiri. Mereka tidak akan melanggar hukum kucing. Sapi juga demikian. Kambing juga demikian. Binatang-binatang halal ini punya adab sendiri soal hubungan kelamin. Maka manusia justru melanggar aturan adab yang sudah ditentukan oleh Allah sesuai dengan perkembangannya. Maka di masa Adam dan Hawa dan anak-anak pertamanya yang tidak punya pilihan lain, tidak ada manusia yang akan dipasangkan selain anak-anak mereka, maka dilakukan kawin silang. Kita sekarang manusia sudah ramai, maka tidak lagi mungkin ada hukum kawin silang. Sehingga di syariat Islam sudah tentukan ada al-muharramat minan nasab, ada al-muharramat bil musahara, ada al-muharramat minar radha'ah. Ada wanita yang haram dinikahi karena garis nasab, ada yang haram dinikahi karena status perkawinan. Maka mertua haram menikah dengan menantu, anak tiri haram menikah dengan bapak tirinya. Demikian juga ada yang haram karena garis persusuan. Inilah kita ihdinas siratal mustaqim, menjalani agama Islam ini dengan lurus. Maka pelaku riba dimanapun tempatnya dan apapun jabatannya adalah sesat. Kenapa? Dia tidak mau hidup lurus dengan syariat ini. Padahal dia di sholat 5 waktu minta 7 kali normalnya. Ihdinas siratal mustaqim. Dia minta jalan lurus ke Allah tapi masih menerima riba betul gitu. Bagaimana pembenarannya? Dia berbohong dalam berdoa. Maka wajar saja Allah tidak menunjukinya. Karena dalam pembahasan hadis kita dapati makan haram menjadikan doa tidak mustajab. Jadi memang tidak berguna baca ihdinas siratal mustaqim dia sholat selama dia masih makan riba. Dia masih menganggap tidak masalah makan riba. Maka kita potong di sini ihdinas siratal mustaqim. Mari kita berusaha untuk istiqamah di jalan yang lurus agama Islam ini. Demikian dengan waktu kita potong. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.